Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita berada dalam program Naikol GPB dan kita akan bersama memahami kembali firman Tuhan berdasarkan kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya pasal 44 ayat 6 sampai dengan 8. Namun sebelumnya kita akan memulai program ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kasih-Mu memungkinkan kami tetap hidup untuk mengalami perjalanan hidup ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kami akan merenungkan firman-Mu, berkati kami dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kebenaran firman Tuhan berlaku dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh pemberitaan firman ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, bersama kita memperhatikan bacaan hari ini pada Naikol ini, yaitu dari kitab Yesaya pasal 44 ayat 6 sampai dengan 8. Dan firman Tuhan menyatakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal-hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada ku kenal. Demikianlah saudara-saudara bacaan hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita telah berada di minggu akhir Advent yang kedua. Dan berarti mulai hari minggu depan, kita masuk pada Advent ketiga. Bacaan kita hari ini menjelaskan dan sekaligus mengingatkan kepada kita persoalan yang ada saat ini, semua kita sedang berada dalam rangka penantian. Penantian kedatangan Kristus. Dan itu kita sikapi dalam kegiatan-kegiatan Natal. Sehingga bisa saja Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ada hal yang paling penting dalam kegiatan Natal ini, bukan sekedar acara belaka. Tapi kita belajar untuk mengenal diri kita kembali di hadapan Allah. Apakah masih ada keyakinan kita hanya Allah saja yang ada dalam diri kita? Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus? Ataukah saat ini kita sedang mengalami banyak sekali pergumulan? Situasi pandemi ini membuat kita goyah. Banyak kita mengalami kegagalan di dalam membangun spiritualitas kita. Akibatnya
Kita mungkin saat ini juga telah lupa atau kehilangan keyakinan kita, pegangan hidup kita. Waktu saya baca dari kitab Yesaya, kita diingatkan kembali. Israel pun pernah mengalami keadaan yang sulit. Mereka harus dibuang. Tetapi mereka tetap bertahan untuk mempercayakan diri mereka kepada Allah. Walaupun kehidupan mereka memang seringkali hidup dalam pelanggaran kepada Tuhan. Tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada umat Israel. Ia menyatakan tidak ada Allah lain selain aku. Karena akulah yang menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Dan Allah yang kita sembah ini juga yang memungkinkan kita, menyanggupkan kita untuk tetap berjuang di tengah-tengah pandemi ini, tetapi dengan semangat baru untuk tetap percaya bahwa di dalam Yesus Kristus ada pertolongan kita. Ada kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, marilah kita membangun pemahaman kembali secara iman kita. Untuk menyatakan bukan soal persiapan kita untuk perayaan Natal dengan kegiatan-kegiatan yang begitu banyak, tetapi sebenarnya di dalam kondisi pandemi ini, kita belajar untuk berserah diri kita kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya percaya, Anda percaya, Tuhan kita tidak pernah berubah. Tantangan tetap ada. Banyak sekali tantangan pada kita untuk membelokkan kepercayaan kita kepada Yesus. Tetapi malam hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Israel sendiri yang dalam banyak hal dia gagal. Mereka gagal menjalankan keyakinan mereka secara benar. Tetapi Allah yang setia itulah yang terus menolong mereka sehingga mereka tetap berada dalam pertolongan Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tidak bisa kembali berpikir seperti kita belum diselamatkan. Kita percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah menyelamatkan kita. Sehingga kita berpegang kepada keyakinan iman kita. Bahwa hanya Dia Allah yang kita sembah. Hanya Dialah Allah yang kita agungkan dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini kita memasuki malam sekalipun di dalam kekelaman. Tapi saya percaya Allah yang kita sembah ini tetap hidup. Tetap akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami serahkan perjalanan hidup kami kepadamu. Kalaupun ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, tetapi malam ini Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami tentang kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Tentang kesetiaan-Mu kepada kami. Karena Tuhan, mari Engkau memberkati hidup kami, memberkati pelayanan kami. Supaya kami tetap dipimpin oleh Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Terima kasih ya Bapak. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang mengalami bencana di berbagai tempat, terkhusus karena bencana Gunung Semeru. Tuhan menolong mereka, supaya mereka tetap kuat, dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi bencana ini. Terima kasih ya Bapak. Kami juga menyerahkan perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati pelayanan kami sebagai gereja di dalam persekutuan GPB. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah ya Tuhan, doa dan syukur kami, terpujilah nama-Mu,
Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami sudah alaskan semua ini. Amin.